Selamat sore adik-adik. Sore, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik biasa. Baik ya? Iya, Bu. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, Ibu minta tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Saya minta tolong Adik Riki. Ambil sikap doa ya, yang sopan. Mari kita berdoa teman-teman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Riki. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Mohon dengar nama ya. Iya, Bu. Faris, Ada, Bu. Vika, ada Bu. Riana, Ada, Bu. Angel, Ada, Bu. Apli, Ada, Bu. Linca, Apa, Bu? Ersi, Ada, Bu. Rifki, Ada, Bu. Darmo. Ada, Bu. Siapa yang belum dengar nama? Sudah semua, Bu. Oke, baik. Adik-adik, materi kita hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan ya. Iya, Bu. Ini adalah topik pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu besaran dan satuan, pertama-tama kita harus tahu yang namanya pengukuran, karena antara pengukuran, besaran dan satuan itu ada kaitannya. Oke. Adik-adik, apakah adik-adik pernah melakukan suatu kegiatan mengukur benda? Pernah, Bu. Pernah ya. Misalnya adik-adik pernah mengukur benda apa? Faris? Seperti mengukur pohon Mengukur dengan menggunakan pohon. meter. Meter, pintar sekali. Yang lain? Mengukur tinggi badan dengan menggunakan meter. Ya, pintar sekali. Itu merupakan bagian dari Besaran. pengukuran. Pengukuran. Kalau begitu, pengertian dari pengukuran itu apa adik-adik? Tadi kan adik-adik sudah sebutkan contoh, misalnya mengukur tinggi badan dengan menggunakan meter. Terus Faris lagi tadi bilang mengukur tinggi pohon menggunakan meter. Kalau begitu, pengukuran itu adalah, ada yang tahu? Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Adik-adik bisa tulis. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Nah, adik-adik, pada kegiatan mengukur ini tentu kita akan menemukan angka dari panjang suatu benda tersebut. Nah, adik-adik,
panjang benda yang kita ukur itu merupakan besaran. Misalnya Ibu ambil salah satu contoh ya. Ibu ambil salah satu contoh mengukur panjang spidol dengan menggunakan mistar. Nah, adik-adik, ketika kita mengukur panjang spidol ini dengan menggunakan mistar, maka mistar ini berfungsi untuk melihat satuan panjang, sedangkan spidol ini merupakan benda yang akan kita cari tahu satuannya. Sampai sini adik-adik sudah paham? Sudah Bu. Yang lain sudah paham? Satu kali lagi, Bu. Baik, Ibu ulangi ya. Misalnya, Ibu ambil salah satu contoh mengukur panjang spidol dengan menggunakan mistar. Nah, adik-adik, ketika kita mengukur panjang spidol dengan menggunakan mistar, maka mistar ini untuk melihat satuan panjang. Sedangkan spidol ini merupakan benda yang akan kita cari tahu besarannya. Nah, adik-adik, kalau begitu besaran itu adalah besaran. Ada yang tahu pengertian dari besaran? Ada yang tahu? Ibu tadi sudah berikan contoh dan Ibu ulangi 2 kali. Kalau begitu, ada yang tahu pengertian dari besaran? Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka. Sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Itu adalah pengertian dari besaran. Ibu ulangi. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Nah, adik-adik, besaran fisika ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang tahu apa-apa saja besaran fisika? Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan Besaran turunan. Nah, Nah, adik-adik, besaran fisika ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu Riki minta tolong baca. Besaran pokok Dan besaran turunan. oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah besaran pokok. Ada yang tahu pengertian dari besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah, ada yang bisa sambung? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya Mempunyai massa. telah didefinisikan. Kata lain dari definisikan, ada yang tahu? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli. Itu merupakan pengertian dari besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli. Sudah? Belum Bu. Coba ulang tadi. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli.
Vika, Ibu minta tolong ulangi pengertian dari besaran pokok. Besaran pokok adalah yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan pada dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli. Nah, jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu atau telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli. Oke, baik. Nah, adik-adik, besaran pokok menurut Satuan Sistem Internasional dibedakan menjadi berapa? 7 bagian. 7 bagian. Yang lain? Ada yang berbeda pendapat dengan yang dua orang? Sama Bu. Sama? Iya, Bu. Sama. Oke. Nah, kalau begitu, coba sebutkan yang ketujuh besaran pokok tadi. Yang pertama, Masa. massa. Oke, Ibu hapus ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama adalah Masa. urutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Besaran pokok yang pertama adalah Panjang. Panjang. Panjang satuannya apa? Tadi bersebut Meter. 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 Lambangnya M. M. Oke. Besaran pokok yang kedua Masa. massa. Yang lain? Sama ya? Iya Bu. Massa. Satuan dari massa? Kilo? Kilogram. Kilometer. Kilogram. Kilogram yang benar ya? Kilogram. Lambang dari kilogram? KG. Kg. Besaran pokok yang ketiga? Waktu. Waktu. Satuan dari waktu? Ada yang tahu? Waktu. Dari jam, menit, sekon atau detik. Dari ketiganya ini satuan dari Sekon. Sekon yang biasa digunakan adalah Sekon. Satuannya S. Oke. Besaran pokok yang keempat? Cahaya. Yang lain? Besaran pokok yang keempat Intensitas. adalah suhu. Suhu. Satuan dari suhu? Satuannya? Kelvin. Kelvin. Lambangnya? C. Nah. Oke. Besaran pokok yang berikut? Intensitas cahaya. Ya? Intensitas cahaya. Intensitas. Cahaya. Yang kelima itu adalah sebelum intensitas cahaya ada yang namanya kuat arus. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Satuan dari kuat arus listrik? Kandela. Selain kandela? Ampere. Bacanya ampere. Tulisannya ampere, bacanya ampere. Lambangnya A. Nah, yang keenam adalah yang Faris sebut tadi. Intensitas cahaya. Lambang dari intensitas cahaya?
Candela. Candela. Lambangnya CD. Lambang dari Candela adalah CD. Jangan berpikir aneh-aneh ya. Iya, Bu. Nah, besaran pokok yang terakhir adalah jumlah zat. Itu adalah besaran pokok yang terakhir. Jumlah zat. Satuannya adalah mol. Mol. Nah, ini merupakan besaran pokok. Nah, jadi besaran pokok tadi itu ada 7. Yang terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sudah selesai catat? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Iya, Bu. Sekarang kita akan bahas besaran turunan. Tadi kan kita sudah bahas tentang besaran pokok. Nah, sekarang kita maju ke besaran turunan. Kalau begitu ada yang tahu pengertian dari besaran turunan? Besaran turunan. Tidak ada yang tahu? Iya, Bu. Nah, jadi besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Terlalu cepat, Bu. Nah, Coba ulang, Bu. turunkan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sudah? Sudah, Bu. Nah, besaran turunan dibedakan menjadi beberapa bagian. Besaran turunan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kecepatan. Satuan dari kecepatan, ada yang tahu? Kecepatan satuannya meter per Sekon. sekon. Disingkat menjadi MPS. m per S. Yang kedua adalah massa jenis. Satuan dari massa jenis kilogram per meter Kuadrat. kubik. Kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Lambangnya KG per M kuadrat. kubik. KG per M kubik. Ini tiga dibaca kubik. Kalau pangkatnya 3 dibaca kubik. Bisa juga pangkat 3. Nah, misalnya ini kilogram per meter pangkat 3. Bisa baca begitu. Terus bisa juga kita baca kilogram per meter kubik.
Kalau kuadrat itu pangkat 2. Yang ketiga adalah luas. Satuan dari luas tadi yang disebut meter Kuadrat. kuadrat. Lambangnya M kuadrat. kuadrat. Yang keempat adalah volume. Satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Yang kelima adalah gaya. Ada yang tahu satuan dari gaya? Newton. Newton. Satuannya N besar. Yang berikut adalah energi. Ada yang tahu satuan dari energi? Kalau Newton dikali dengan meter, hasilnya J itu dibaca apa ya? J besar. Joule. Bacanya Joule. Tulisannya Joule, tapi bacanya Joule. Satuannya adalah Newton kali meter. Sama dengan Joule. Satuannya adalah lambangnya adalah, kalau satuannya Newton kali meter sama dengan Joule, lambangnya J. sama tadi, N dikali N sama dengan J. Ini merupakan beberapa contoh dari besaran turunan. Oke. Sudah selesai catat? Sudah, Bu. Sekarang kita lanjut ke materi berikut. Selain dari besaran pokok dan besaran turunan tadi itu, berdasarkan ada tidaknya arahnya, maka besaran juga dikelompokkan menjadi 2 bagian. Berdasarkan ada tidak arahnya, besaran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah besaran skalar dan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan satuan saja tanpa memiliki arah. Saya ulangi. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan satuan saja. Besaran yang memiliki nilai dan satuan saja tanpa memiliki arah. Itu merupakan besaran, pengertian dari besaran skalar. Besaran yang mempunyai nilai dan satuan tanpa memiliki arah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ada yang tahu contoh dari besaran skalar? Nah, pengertiannya tadi kan, besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan satuan saja tanpa memiliki arah. Nah, kalau begitu contohnya, misalnya contoh besaran skalar yakni panjang. Ada yang tahu kenapa panjang ini merupakan contoh dari besaran skalar? Karena dia mempunyai
karena memiliki besaran yang mempunyai nilai tanpa memiliki arah. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Pengertiannya tadi kan besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan satuan saja tanpa memiliki arah. Nah, misalnya ketika kita mengukur panjang dari pena, nah, kita hanya tahu nilai panjang dari pena ini, di mana nilainya adalah 14 cm. Dia tidak menentukan arah. Sudah paham? Sudah, Bu. Pena ini kita mengukur panjangnya misalnya 14 cm serta lebarnya. Kita tidak tahu arahnya kemana karena pada dasarnya panjang atau lebarnya pena ini kita hanya mengukur dengan menggunakan mistar, tapi tidak menentukan arahnya kemana. Begitu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Yang kedua adalah besaran vektor. Nah, kalau begitu besaran vektor itu adalah, ada yang tahu pengertian dari besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan satuannya beserta memiliki arah. Memiliki arah ya. Yang lain ada yang mempunyai ide yang berbeda dengan RC? Sama ya? Ya, Bu. Sama. Nah, oke, jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. Contoh dari besaran vektor adalah yang mempunyai arah. Waktu. Selain itu, Masa. yang mempunyai arah. Lupa. Di sini tadi contoh dari besaran skala. Selain panjang ada waktu. Selain itu ada massa. Massa dia ini tidak memiliki arah. Misalnya kalau kita menimbang jambu, kita hanya tahu beratnya sekian. Misalnya berat jambu 2 kg dan menunjukkan arah kemana. Nah, jadi contoh dari besaran vektor yaitu pengertiannya tadi kan besaran yang mempunyai nilai, yang mempunyai satuan dan memiliki arah. Jadi contoh dari besaran vektor yaitu di sini tadi contoh dari besaran skala. Selain panjang ada waktu. Selain itu ada massa. Ada yang namanya kecepatan. Selain itu gaya dan perpindahan. Sekarang kita akan bahas tentang satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran. Ulang, Bu. Terlalu cepat. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran. Sudah? Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran. Sudah? Belum, Bu. Nah, satuan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satuan baku dan satuan non-baku. Atau satuan tidak baku.
Satuan dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan non baku. Ada yang tahu pengertian dari satuan baku? Jadi satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional. Riana, coba ulangi pengertian dari satuan baku. Satuan baku adalah suatu yang diakui secara internasional. Satuan, bukan Satuan yang suatu ya. diakui secara internasional. Satuan yang diakui secara internasional. Artinya bahwa satuan baku ini sudah ditetapkan sama di setiap tempat. Artinya satuan baku ini sudah ditetapkan sama di setiap tempat. Sudah ditetapkan sama di setiap tempat. Yang termasuk dari satuan baku, ada yang tahu? Contoh satuan baku. Ada meter. Apalagi? Selain meter? Kilogram dan sekon. Ini merupakan contoh dari satuan baku. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Yang berikut adalah satuan non baku. Satuan non baku atau satuan tidak baku yaitu satuan yang tidak diakui secara internasional. Satuan yang tidak diakui secara internasional. Artinya, satuan non baku ini tidak sama di setiap tempat. Artinya satuan tidak baku tidak sama di setiap tempat. Ulang, Bu. Satuan non baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Artinya, satuan tidak sama di setiap tempat. Atau satuan tidak baku ini tidak sama di setiap tempat. Misalnya, jengkal. Tahu jengkal? Tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak tahu jengkal? Tidak, Bu. Pernah melakukan mengukur mistar dengan menggunakan jengkal. Jengkal ini begini. Jengkal. Ini namanya Jengkal. Jengkal. Selain jengkal, depa. Ini merupakan contoh dari satuan non baku. Sekarang kita lanjut ke materi berikut, yaitu dimensi. Pernah dengar kata dimensi? Pernah, Bu? Nah, jadi dimensi adalah cara besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Cara besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Sudah? Sudah, Bu. Nah, pada sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Masih ingat tadi 7 Masih, besaran Bu. pokok? Masih, Bu. Nah, dari ke-7 besaran pokok itulah yang berdimensi. Ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Nah, besaran pokok panjang satuannya apa tadi? Meter. Meter. Ada yang tahu dimensinya? Ya?
Dimensi dari panjang satuannya L besar. Dia dalam kurung siku ya. L besar. Selain panjang, massa. Satuannya kilogram. Ada yang tahu dimensi dari massa? Dimensinya adalah N besar. Besaran pokok yang berikut adalah waktu satuannya dimensinya T besar. Suhu satuannya, ada yang tahu dimensi dari suhu? Ini dibaca apa ini? Delta. Theta. Ini dibaca theta. Besaran pokok suhu dimensinya theta. Setelah suhu, kuat arus listrik. Satuannya Ampere. Ada yang tahu dimensi dari kuat arus listrik? Ada yang tahu? Dimensinya adalah I besar ya. I besar. Setelah kuat arus listrik, Intensitas cahaya. satuannya kandela. Dimensi dari intensitas cahaya adalah J besar. Besaran pokok yang terakhir Jumlah zat. jumlah zat. Satuannya Mol. dimensinya adalah N besar. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu alat ukur besaran pokok. Dari ketujuh besaran pokok ini mempunyai alat ukurnya masing-masing. Nah, ketujuh besaran pokok ini mempunyai alat ukur masing-masing. Dan alat ukurnya itu berbeda-beda. Oke. Sudah Sudah, Bu. selesai catat? Sudah, Bu. Alat ukur besaran pokok terdiri atas mistar, voltmeter, jangka sorong, mikrometer skru, ada yang dinamakan dengan neraca atau timbangan, ada stopwatch, termometer, amperemeter, dan luxmeter. Nah, sekarang kita akan bahas alat ukur besaran pokok. Misalnya, yang pertama adalah mistar. Tahu mistar? Mistar ini biasa kita gunakan untuk mengukur suatu benda. Mengukur suatu benda. Yang kita cari apa? Panjang, lebar, atau tingginya, tahu? Iya, Bu. Iya. Yang kita cari adalah panjang. Misalnya panjang dari suatu spidol. Kalau begitu, mistar merupakan alat ukur yang digunakan untuk Mengukur suatu benda. alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok pada suatu benda.
Panjang. Tulis, Mister adalah alat ukur besaran pokok panjang. Ulang Bu. Mister adalah alat ukur besaran pokok panjang. Sudah? Sudah Bu. Selain Mister? Selain Mister, Meter. alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yaitu Meter. selain itu, coba kuat lagi. Jangka sorong. Itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, di mana panjang itu merupakan bagian dari besaran pokok. Sudah paham? Sudah Bu. Ada yang mau bertanya? Kalau gitu Ibu lanjut ya. Ada berapa jenis alat ukur tadi untuk mengukur panjang suatu benda? Mister, meter dan jangka sorong. Itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Oke. Misalnya panjang mister, misalnya panjang meja. Bukan hanya panjang saja yang diukur, bisa juga lebar dan tinggi. Nah, sekarang alat ukur mikrometer sekrup. Alat ukur mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini merupakan alat untuk mengukur apa? Ada yang tahu? Mikrometer sekrup. Tidak tahu, Bu. Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Mikrometer sekrup ini juga merupakan alat untuk mengukur panjang. Bukan hanya 3 saja tadi, melainkan ada 4. Sehingga mikrometer sekrup ini juga termasuk alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok panjang. Oke. Yang berikut adalah neraca atau timbangan. Ada yang tahu? Neraca atau timbangan? Tidak tahu? Neraca atau timbangan? Biasa pergi timbang jambu. Biasa. Itu di sana mereka pakai apa? Timbangan. Timbangan. Kata lain dari timbangan? Neraca. Jadi neraca atau timbangan adalah alat ukur besaran massa. Alat ukur besaran massa. Sudah? Neraca atau timbangan adalah alat ukur besaran massa. Yang berikut adalah stopwatch. Stopwatch. Cara tulisnya stopwatch. Stopwatch adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Stopwatch merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran waktu. Sudah? Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran waktu. Stopwatch. Selain stopwatch, alat yang digunakan untuk mengukur waktu? Jam tangan, jam dinding itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Nah, yang berikut adalah alat ukur termometer. Ada yang tahu?
Alat ukur termometer? Alat ukur untuk mengukur suhu. Siapa yang sudah pernah mengukur suhu dengan menggunakan alat termometer? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke. Jadi termometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang berikut adalah alat ukur amperemeter. Amperemeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Untuk mengukur kuat arus listrik itu kita gunakan amperemeter. Oke. Sudah? Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dinamakan amperemeter. Pintar. Yang berikut adalah luxmeter. Luxmeter adalah alat ukur besaran pokok intensitas cahaya atau luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Sudah? Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Sudah? Oke. Yang berikut adalah alat ukur jumlah zat. Besaran pokok jumlah zat itu apakah memiliki alat ukur atau tidak ada? Besaran pokok jumlah zat. Memiliki alat ukur. Nah, adik-adik, besaran pokok jumlah zat itu tidak memiliki alat ukur. Karena besaran pokok jumlah zat ini tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dengan cara mengukur terlebih dahulu masanya. Sudah? Bisa ulangi, Bu. Nah, kenapa jumlah zat ini tidak memiliki alat ukur? Karena besaran pokok jumlah zat tidak dapat diukur secara langsung. Dia tidak memiliki alat ukurnya. Karena tidak dapat diukur secara langsung. Kalau besaran pokok panjang, massa, waktu tadi kan bisa diukur secara langsung. Sedangkan jumlah zat ini tidak bisa diukur secara langsung dan tidak memiliki alatnya. Tidak memiliki alat ukurnya. Nah, tetapi dengan cara mengukur terlebih dahulu massanya, massa zatnya tadi. Sudah? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar tentang pengukuran, apalagi besaran, dimensi, apalagi dan alat ukur besaran. Alat ukur. Sekarang Ibu kasih 4 soal latihan dan dijawab memang sekarang. Soalnya tidak sulit-sulit, gampang saja. Siap, Bu. Soalnya bisa tulis dan bisa juga tidak. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pengukuran? Tadi kan Ibu sudah jelaskan ulang-ulang. Apa yang dimaksud
Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Soalnya ini bisa ditulis dan bisa juga tidak, terserah adik-adik. Sudah? Sudah, Bu. Langsung jawab atau Lanjut tulis jawab. semua? Lanjut Ibu, lanjut Tulis ke semua soal. soal? Ya, Bu. Oke. Yang kedua, jelaskan secara terperinci pengertian dari besaran dan satuan. Ulang, Bu. Jelaskan secara terperinci pengertian dari jelaskan secara terperinci pengertian dari besaran dan satuan. Yang ketiga, ampere merupakan satuan dari besaran pokok titik-titik. Hanya 4 nomor saja. Nomornya pada perhatikan. Perhatikan kelompok besaran pokok berikut. Perhatikan kelompok besaran pokok berikut. Yang pertama panjang, 2 kecepatan, yang ketiga massa, yang keempat volume. Nah, pertanyaannya adalah dari keempat besaran pokok tersebut, manakah yang termasuk? Tidak termasuk. Ibu ulangi. Yang dari keempat besaran tersebut, manakah yang termasuk besaran pokok turunan? Dari keempat besaran, manakah yang termasuk Besaran turunan. besaran turunan? Ibu tunjuk atau tidak mau angkat tangan? Saya siap jawab nomor 2 Ibu. Nomor 2. Saya nomor 4, Ibu. Nomor 4. Nomor 1 sudah ada? Sudah Bu saya. Nomor 2. Saya Bu. Nomor 3 siapa? Ibu tunjuk atau? Ibu tunjuk atau? Nomor 3, nomor 4 sudah ada. Sabar, Ibu. Sabar Ibu. Ya sabar Ibu. Iya, saya bersabar. Gampang saja soalnya. Nomor 3 ini gampang. Ampere merupakan satuan dari besaran pokok titik-titik. Nah, dari ketujuh besaran pokok tadi kan memiliki satuannya masing-masing. Gampang saja nih soalnya. Nomor 3, mata. Mata. Nah, yang lain tidak apa-apa. Jangan kecewa kalau tidak dapat bagian. Kita akan bahas sama-sama. Siapa nomor 1 tadi? Angel.
Angel bisa maju di depan, jelaskan ke teman-teman. Jawab pertanyaan nomor 1. Ayo Angel. Ayo. Bang. Bisa bawa buku tidak apa. Jawab soal nomor 1. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur sebagai alat satuan. Teman-teman yang lain bisa dengarkan Angel di depan. Bisa dengar ulang. Bisa Bu. Angel, tolong baca ulang pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur sebagai alat satuan. Teman-teman sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah Bu. Darmo bisa ulangi jawabannya Angel tadi. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pengukuran? Darmo, pengukuran adalah. Darmo, ada catat tadi? Catat. Pengukuran adalah. Adik Ersi, tolong bantu Darmo. Darmo, tadi kan sudah dengar yang Angel baca. Pengukuran, siapa yang bisa bantu Darmo? Saya Bu. Faris. Pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur sebagai satuan. Satuan. Oke, tepuk tangan untuk Angel dan Faris. Yang jawab soal nomor 2 siapa? Saya, Bu. Ya, bisa maju ke depan. Menghadap ke teman-teman. Jadi baik, saya akan siap menjawab dari soal nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan secara terperinci pengertian dari besaran dan satuan. Ya. Menghadap ke teman-teman. Teman-teman, tolong jawab Elsie yang jawab soal nomor 2. Tolong dengar Elsie. Jadi baik, saya akan menjawab. Pengertian dari besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran. Oke, teman-teman, apakah jawabannya Elsie sudah benar? Benar, Bu. Benar. Sudah benar atau ada yang berbeda? Benar, Bu. Benar. Sudah benar ya? Ya, Bu. Oke, tepuk tangan buat Elsie. Yang jawab soal nomor 3 siapa? Aja, Marta. Marta. Sampai di depan. Ampere merupakan satuan dari besaran pokok. Jawab alat yang diukur untuk digunakan kuat arus listrik. Nah, coba ulangi. Ampere merupakan satuan dari besaran pokok. Soalnya begini aja, Marta. Ampere merupakan satuan dari besaran pokok titik-titiknya ini tinggal isi. Gitu. Coba jawab. Jawab alat yang diukur untuk menggunakan kuat arus listrik. Ada yang jawabannya berbeda dengan Marta? Faris? Ada, Bu. Riana? Jawabnya bagaimana? Ampere adalah alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik. Yang lain? Perhatikan baik-baik soalnya. Ampere merupakan satuan dari besaran pokok titik-titik. Kuat arus listrik. Ya? Kuat arus listrik. Kuat arus listrik tadi satuannya apa? Ampere. Ampere. Itu hanya bolak-balik saja pertanyaannya. Jadi, ampere merupakan satuan dari besaran pokok kuat arus listrik. Begitu. Jawabannya Marca tadi bukan salah, benar, tapi dia mengarah ke alat ukur. Ampere ini bukan alat ukur, tapi satuan. Oke, tepuk tangan buat Marta. Nah, yang jawab soal terakhir nomor 4.
Saya baca ulang soalnya. Ya. Teman. Perhatikan kelompok besaran pokok berikut ini: panjang, kecepatan, massa, volume. Dan dari keempat besaran manakah yang termasuk besaran turunan? Yaitu volume, karena volume adalah termasuk dari besaran turunan karena dia tidak tergolong dalam besaran pokok. Selain volume, apa lagi? Kecepatan. Ada kecepatan, volume ini merupakan besaran turunan. Nah, kalau begitu teman-teman, dari keempat besaran ada berapa yang termasuk dari besaran turunan? Ada dua. Ada dua. Kecepatan dan volume. Faris tadi hanya jawab satu Satu. saja, hanya jawab volume, tidak baca kecepatan. Sementara dari keempatnya ini ada dua yang termasuk dari besaran turunan. Tepuk tangan buat Faris. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar materi tentang besaran dan satuan. Apakah ada yang bisa simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Simpulkan. Hika? Bisa? Hika, kita belajar apa saja hari ini? Besaran dan satuan. Apalagi? Besaran pokok. Yang lain? Dimensi. Ukuran. Pengukuran. Alat ukur. Riki? Satuan. Besaran skala. Ya, besaran skalar, pintar. Besaran vektor. Darmo, selain itu apa lagi? Satuan baku. Satuan baku. Besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Adik-adik, jadi hari ini kita sudah belajar materi tentang besaran dan satuan. Selain itu ada pengukuran. Pengukuran tadi kita sudah pelajari juga. Ada dimensi, satuan, alat-alat ukur. Nah, adik-adik, materi kita sampai di alat ukur ya. Ya, Jadi Bu. pada hari ini. Sudah capek? Tidak, Bu. Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih semangat ya? Anak muda itu tidak boleh lemah. Ini Bu. Selalu fighting, strong. Semangat. Strong. Jadi kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita lanjut ya. Iya, Bu. Ibu harap pulang di rumah sebentar, kalian belajar, kalian baca ulang lagi materi yang ibu kasih supaya dipahami lebih dalam begitu. Tadi sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, kita berdoa. Iya, Bu. Kalau begitu, kita harus tutup juga dengan Doa. Ibu minta tolong Vika pimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita berdoa teman-teman dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama.